Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi Tuanku Tohjaya tidak pernah menyetujui pembunuhan atas Maesawagni itu. Bohong, lakukanlah, dan aku akan membujuk Tohjaya agar ia meninggalkan sifatnya yang baru tumbuh itu. Dan hal itu tentu bukan karena sifat-sifatnya dan pembawaannya. Tentu hanya karena ada sesuatu sebab, dan sebab itu adalah Maesawagni. Dalam pada itu, Pranaraja semakin terdorong ke dalam kesulitan. Tohjaya sama sekali tidak lagi dapat diketahui kehendaknya dengan pasti. Sedang usaha untuk membunuh Maesawagni seperti yang diperintahkan oleh Genumang. Kadang-kadang membayanginya seperti hantu yang siap mencekik lehernya. Melakukan atau tidak melakukan, Pranaraja merasa dirinya terancam oleh Maesawagni yang meskipun nampaknya tidak ingin berbuat apa-apa. Tapi justru karena ia masih saja nampak tenang-tenang di istana Singosari bersama pengawalnya itulah, maka Pranaraja merasa dirinya dikejar oleh kegelisahan yang sangat. Apakah Maesawagni mengetahui bahwa akulah yang mula-mula mendorong Tuanku Tohjaya untuk membunuh Ranggawuni dan Maesa Cempaka? Ia selalu dikejar oleh pertanyaan itu. Dan setiap kali Pranaraja merasa bahwa tangan-tangan Maesawagni seolah-olah telah mencengkamnya. Namun kadang-kadang ketakutannya itulah yang telah memaksanya untuk berteriak di dalam hatinya sendiri. Aku harus membunuhnya, harus. Selagi Pranaraja dicekam oleh kegelisahan dan ketakutan itu, maka di pedukuhan terpencil Lembu Ampal berusaha menyembunyikan dirinya. Setelah beberapa saat ia terpisah dari kehidupan di istana, maka ia pun mulai jemu dengan kehidupannya yang terpencil itu. Namun Lembu Ampal masih juga selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Di dalam angan-angan Lembu Ampal selalu nampak prajurit-prajurit Singosari mencarinya dari pintu ke pintu. Bukan saja di dalam kota, tetapi juga di pedesaan dan pedukuhan-pedukuhan terpencil. Lembu Ampal sama sekali tidak mengetahui bahwa Tohjaya seakan-akan sudah tidak mengacuhkannya lagi. Lembu Ampal sama sekali tidak membayangkan bahwa Tohjaya telah berubah menjadi seorang yang hidupnya dipenuhi oleh kekecewaan, malu, dan rendah diri karena sifat-sifat ibunya. Namun untuk menutupi perasaan itu, ia justru menjadi seorang pemarah yang tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Perintahnya meledak-ledak tanpa arah dan hubungannya dengan para pembantunya, para panglima yang pernah mendukungnya menjadi semakin tidak teratur lagi. Untunglah bahwa para panglima yang sudah terlanjur melangkahkan kaki mereka di belakang Tohjaya masih bersabar. Mereka menganggap bahwa Tohjaya sedang dihinggapi oleh perasaan bersalah atas kematian Anusapati. Namun pada saatnya ia akan menjadi tenang dan akan memerintah Singosari dengan sebaik-baiknya. Dalam kegelisahan dan kejemuan itulah maka Lembu Ampal menilai keadaan dirinya. Ia tidak dapat mengabaikan Maesawagni. Hilangnya kedua anak-anak yang harus dibunuhnya itu tentu atas usaha Maesawagni pula. Tidak ada orang yang mampu melakukannya selain Maesawagni.
adalah mustahil bahwa seseorang dapat melemparkan kedua anak-anak itu keluar halaman istana tanpa diketahui oleh penjaga. Baru setelah mereka berada di luar, kebetulan seorang penjaga melihat seseorang melintasi jalan, katanya di dalam hati. Dengan demikian Lembu Ampal merasa dirinya bukan saja dikejar oleh prajurit-prajurit istana karena ia lari dari tugasnya, tapi ia merasa ngeri juga setiap ia mengenangkan nama Maeswagni. Jika Maeswagni mengetahui bahwa Ronggowuni dan Maisa Cempaka ada di dalam bahaya, maka ia pun tentu tahu bahwa akulah yang akan melakukannya. Pendeta itu tentu mengatakan selengkapnya. Karena itulah maka Lembu Ampal tidak pernah merasa tenang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Ia selalu berpindah-pindah dari pedukuhan yang satu ke pedukuhan yang lain. Kadang-kadang ia berganti nama dan kadang-kadang ia berusaha mengubah wajahnya dengan membiarkan kumis dan jenggotnya tumbuh tidak teratur, namun kemudian memotongnya dan memeliharanya dengan rapi. Dalam kegelisahan itulah maka kemudian Lembu Ampal menjadi seorang pengembara. Ia pergi tanpa tujuan, ia mempergunakan nama yang berbeda-beda dan bentuk yang berubah-ubah. Ia menyusuri jalan-jalan pedesaan yang sepi dan bahkan sampai ke pinggir hutan, menjelajahi padepokan-padepokan yang tidak dikenal namanya, dan kadang-kadang bermalam di tempat-tempat yang tidak diketahuinya sendiri. Aku telah diburu oleh dosa-dosaku sendiri, keluhnya di dalam hati. Meskipun aku belum melakukannya, tetapi kesediaanku menerima tugas itu telah membuat aku terlempar dari kehidupan yang wajar ini. Karena itu maka Lembu Ampal berusaha untuk menebus dosanya dengan berbuat kebaikan. Di perjalanan ia melakukan topong rame. Ia menolong setiap orang yang memerlukan pertolongannya, apapun juga. Sementara itu ia pun telah berusaha di setiap perjumpaannya dengan kejahatan untuk membasminya. Sebagai seorang prajurit, Lembu Ampal mempunyai bekal yang cukup. Ia adalah seorang yang berilmu tinggi karena ia adalah seorang senopati terpilih di Singosari. Dan pada itu di dalam pengembaraannya tidak disadarinya, Lembu Ampal semakin lama justru semakin mendekati Padepokan Witantra, tempat kedua anak-anak muda yang dilarikan dari istana Singosari itu bersembunyi. Bagi seorang perantau maka Lembu Ampal telah berubah sama sekali. Tidak seorang pun yang mengenalnya bahwa ia adalah seorang senopati pilihan dari Singosari. Setiap padukuhan yang terpencil memang sangat menarik perhatian Lembu Ampal. Kadang-kadang ia menemukan sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Di padukuhan atau padepokan kecil dan terpencil, ia menemukan manusia yang mendambakan suara nurani kemanusiaannya. Manusia yang hidup dalam jalinan yang erat, mendatar dan meninggi antara sesama manusia dan hubungan dengan penciptanya. Lembu Ampal berjalan terus, namun sekali-kali Lembu Ampal masih juga harus mempergunakan kekerasan. Jika ia menemukan perampok-perampok yang tanpa belas kasihan mengganggu penduduk yang memang sudah hidup dalam kesederhanaan, maka ia pun telah berbuat sesuatu, meskipun seandainya harus menimbulkan kematian. Karena dengan demikian Lembu Ampal merasa bahwa dirinya telah ikut serta membantu berkurangnya kejahatan. Tapi pada suatu saat rasa-rasanya dada Lembu Ampal terguncang. Ketika ia berjalan menyusuri pinggir hutan yang tidak terlampau lebat, ia melihat 3 orang pejalan beriringan, seorang yang sudah setengah umur, dan kedua yang lain justru masih terlampau muda. Sekilas orang yang setengah umur itu mandang kepadanya, namun perhatiannya pun kemudian terlempar ke arah yang lain. Agaknya orang itu menganggapnya seorang yang sedang bepergian jauh atau seorang perantau yang berjalan tanpa tujuan.
Tapi pada itu kehadirannya di tempat itu telah membuatnya jadi sangat gelisah. Kedua anak itu ternyata adalah Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Gila, desis Lembu Ampal. Ternyata kedua anak-anak itu bersembunyi di tempat ini. Namun kemudian timbul persoalan di dalam dirinya. Apakah yang seharusnya aku lakukan? Lembu Ampal menjadi bimbang. Dari kejauhan ia mengikuti ketiga orang itu, melintasi pematang, kemudian menuju ke sebuah padepokan kecil tidak jauh dari hutan rindang itu. Aku dapat membunuhnya, Lembu Ampal menggeram. Namun ia pun kemudian terlempar dalam pertentangan di dalam dirinya sendiri. Sudah berapa lama ia merantau dan berusaha berbuat kebajikan, karena ia merasa dikejar oleh dosa-dosanya. Namun ketika ia melihat kedua anak-anak itu di sebuah padepokan kecil, maka ia telah diguncang lagi oleh nafsu manusiawi yang memang sudah ada di dalam dirinya. Jika aku dapat membunuhnya dan membawa bukti kematiannya, aku akan dapat kembali ke Singosari. Aku akan menunjukkan kesetiaanku kepada tuanku Tohjoyo, berkata Lembu Ampal di dalam hatinya. Namun yang kemudian dibantahnya sendiri, sudah sekian lama aku berbuat kebajikan. Apa salahnya jika aku pura-pura saja tidak tahu bahwa keduanya ada di tempat yang terpencil ini? Lembu Ampal justru menjadi bingung. Karena itu maka ia pun kemudian justru masuk ke dalam hutan dan duduk bersandar sebatang pohon. Ia ingin menemukan keputusan yang mantap, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Sejenak Lembu Ampal mencoba merenungi dirinya sendiri. Kehidupan selama ini berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain, menghindari pengamatan petugas-petugas sandi dari Singosari dan mungkin juga Maisa Agni. Sudah cukup lama aku menderita, katanya kepada diri sendiri. Dan sudah cukup banyak aku berbuat kebaikan. Apa salahnya jika aku sekarang memikirkan diriku sendiri? Jika aku berhasil membunuh keduanya, maka aku akan dapat kembali ke Singosari. Bahkan mungkin aku akan menerima hadiah. Aku akan hidup sebagai seorang senopati yang terhormat. Aku tidak perlu lagi ketakutan dikejar oleh petugas-petugas sandi atau oleh Maisa Agni, karena ia berada di lingkungan keprajuritan. Lembu Ampal menggeretakkan giginya, dihentakkannya tangannya sambil menggeram. Aku harus membunuhnya. Tapi tiba-tiba ia teringat pada Maisa Agni, katanya kemudian. Apakah Maisa Agni ada di padepokan ini pula? Sejenak Lembu Ampal termangu-mangu, namun kemudian ia berdesis. Tentu Maisa Agni tidak berada di padepokan ini. Tempat ini tentu sekedar menjadi tempat persembunyian saja. Tapi Lembu Ampal tidak segera dapat mengambil sikap. Persoalan yang lain segera menyusul berurutan. Bukan persoalan duniawi semata-mata, tetapi sudah sekian lama ia merasa berjalan semakin dekat dengan Yang Maha Agung. Apakah aku harus menjauhinya lagi? Namun demikian rasanya ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Ternyata bahwa Lembu Ampal tidak berhasrat untuk segera meninggalkan tempat itu. Rasa-rasanya ia masih ingin mengetahui apakah Maisa Agni ada di padukuhan itu atau tidak. Persetan, ia menggeram. Aku sudah jemu hidup seperti serigala liar. Aku ingin kembali ke Singosari sebagai seorang senopati besar. Aku ingin hidup di lingkungan istana kembali, dikelilingi oleh serba kebendaan yang menyenangkan. Di daerah perantauan aku hidup seperti seekor burung di udara. Kadang-kadang hinggap sehari dua hari, kemudian terbang lagi mencari sesuap makanan. Lembu Ampal tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dipukulnya sebongkah batu padas dengan penuh kekuatannya, sehingga batu padas itu menjadi pecah berserakan. Tanganku masih cukup kuat, ilmuku masih cukup mapan untuk membunuh kedua kelinci itu,
Tanpa Maeswagni, keduanya adalah kelinci-kelinci yang malang. Tiba-tiba Lembu Ampal telah didekam oleh nafsu duniawinya kembali. Jika selama ini ia sudah melakukan topong rame, menolong setiap insan yang memerlukan pertolongannya, bukan saja seseorang, tapi juga menolong seekor katak yang akan disergap oleh seekor ular. Kini ialah yang telah siap untuk menyergap Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Dengan bawa bukti kematian kedua anak-anak itu, maka ia akan dapat kembali ke istana dengan sebutan kebesarannya. 1-2 hari Lembu Ampal mempergunakannya untuk menyelidiki apakah Maeswagni ada di pedesaan itu. Ternyata ia tidak pernah melihat Maeswagni ada di antara Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Setiap kali Ronggowuni dan Maesa Cempaka hanya ditemani oleh seorang yang belum dikenalnya dengan baik. Ketika Lembu Ampal melihat Ronggowuni dan Maesa Cempaka berjalan menuju ke bagian dalam dari hutan yang rindang itu, ia menjadi heran apakah yang akan dikerjakannya. Kedua anak-anak itu hanyalah ditemani oleh seorang yang setengah umur dan nampaknya hanyalah seorang penghuni padepokan terpencil itu. Kesempatan itu akan dipergunakan oleh Lembu Ampal melakukan maksudnya. Tapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Ia ingin melihat apa saja yang dilakukan oleh kedua anak itu. Di tengah hutan rindang itu, Ronggowuni dan Maesa Cempaka sudah siap untuk melakukan latihan seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja orang yang menemaninya itu berkata, "Hari ini kita tidak akan berbuat apa-apa." "Mengapa, Paman?" "Kita beristirahat. Kita melihat saja keadaan di hutan ini. Meskipun kalian telah cukup lama ada di sini, tapi kalian tentu belum pernah melihat isinya sampai ke ujung. Hutan ini amat luas." "Tidak, hutan ini adalah hutan kecil. Tapi jika kalian tidak ingin menelusuri sampai ke ujung, baiklah kita kembali saja ke padepokan." Ronggowuni dan Maesa Cempaka sama sekali tidak mengerti mengapa mereka tidak berbuat apa-apa sama sekali. Adalah di luar kebiasaan bahwa mereka tanpa sebab tidak melakukan latihan apapun juga. Tapi keduanya tidak membantah. Mereka mengikut saja kembali ke padepokan tanpa melakukan apa-apa. Lembu Ampal termangu-mangu melihat ketiga orang itu pergi. Sejenak ia berpikir, tetapi ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh ketiganya. "Aku terlampau bodoh," berkata Lembu Ampal, agak menyesal. "Jika aku tidak dipengaruhi oleh keinginanku untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan, maka aku sudah berhasil membunuh mereka dan membawa bukti kematian mereka menghadap Tuanku Tohjoyo. Dan besok aku sudah diperkenankan memakai pakaian kebesaranku dengan segenap kehormatan." Namun demikian, Lembu Ampal tidak kehabisan akal. Ia yakin bahwa anak-anak itu akan datang kembali, atau setidaknya ia akan mendapat kesempatan yang lain. Dengan demikian, maka Lembu Ampal pun masih tetap menunggu. Jika sekali lagi anak-anak itu pergi ke hutan, maka mereka tentu akan segera disergapnya. Di hari berikutnya, Lembu Ampal sudah mengawasi padepokan itu dari kejauhan. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang keluar dari padepokan itu pergi ke sawah. Ia mengharap bahwa kedua anak-anak itu akan ada pula di antara mereka. Tapi ia menjadi kecewa. Ronggowuni dan Maesa Cempaka tidak beserta dengan orang-orang yang akan pergi ke sawah itu. Apakah anak-anak itu akan pergi ke hutan lagi? Dengan sabar Lembu Ampal menunggu. Ia selalu mengawasi mulut padepokan itu. Kejap pun ia tidak melewatkannya. Tiap orang yang keluar dari padepokan itu tidak terlepas dari pengawasannya. Tapi kedua anak-anak itu masih belum dilihatnya. Apakah aku harus menyerbu masuk ke padepokan itu dan langsung membunuhnya di sana? Ia bertanya kepada diri sendiri. Biarlah, aku akan menunggu sampai lewat tengah hari. Jika sampai lewat tengah hari kedua anak-anak itu belum juga keluar, maka aku akan masuki padepokan itu. Aku tidak peduli
bahwa penduduknya akan menjadi ketakutan. Namun ternyata Lembu Ampal tidak perlu menunggu sampai lewat tengah hari. Tiba-tiba saja ia melihat kedua anak muda itu berlari-lari. Di belakangnya orang yang dilihatnya kemarin menyertai anak-anak muda itu ke hutan. Berjalan pula di belakangnya. "Jangan berlari-lari," berkata orang yang mengikutinya itu. "Kita pergi ke hutan. Jika aku tidak meleset, aku akan mencari seseorang untuk menjadi kawan kita berlatih hari ini." Ronggowuni dan Maesa Cempaka menjadi heran, sehingga Ronggowuni pun bertanya, "Siapa, Paman? Nanti aku akan memberitahukan." Keduanya tidak mendesaknya lagi, meskipun mereka masih tetap ingin tahu. Pamannya itu tentu tidak akan mau memberitahukan sampai saat yang dikehendakinya. Dalam pada itu Lembu Ampal menjadi semakin berdebar-debar. Kedua anak-anak itu benar-benar pergi ke hutan seperti dilihatnya kemarin. "Aku tidak peduli apa saja yang dilakukannya. Aku ingin membunuhnya sekarang." Dengan demikian maka Lembu Ampal pun merayap mengikuti Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Ia berlindung dari balik sebatang pohon ke sebatang pohon yang lain, sehingga akhirnya ia melihat Ronggowuni dan Maesa Cempaka berhenti di sebuah tempat terbuka yang agak luas. "Apakah yang akan mereka lakukan?" bertanya Lembu Ampal pada diri sendiri. Jenak Lembu Ampal menunggu sambil berlindung di sebuah gerumbul yang agak lebat. Dari tempatnya ia dapat melihat 3 orang yang berada di tempat yang terbuka itu. Tapi Lembu Ampal tidak melihat mereka berbuat sesuatu. Mereka bertiga pun kemudian duduk berhadapan sambil berbicara. Tapi Lembu Ampal tidak dapat mendengar pembicaraan mereka dari tempatnya bersembunyi. "Gila," desis Lembu Ampal. "Aku tidak peduli, sudah saatnya aku bertindak. Besok aku tentu akan disambut dengan penuh kehormatan di Singosari." Lembu Ampal telah benar-benar melupakan penyesalan yang pernah dicekam hatinya. Seakan-akan ia merasa telah dikejar oleh perasaan berdosa, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi baginya. Namun ketika kedua orang anak-anak muda itu telah berada di depan hidungnya, maka semuanya itu tidak lagi membekas di dadanya. Sejenak Lembu Ampal menunggu, tetapi karena ketiganya masih saja duduk sambil berbicara perlahan-lahan, maka ia menjadi tidak bersabar lagi. Karena itu maka ia pun segera bersiap untuk menerkam Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Sementara itu Ronggowuni dan Maesa Cempaka masih saja duduk tanpa mengetahui bahaya yang mengancamnya. Bahkan Ronggowuni pun kemudian bertanya, "Paman, apakah kita hanya akan duduk diam saja? Tunggulah sejenak, aku sudah mendengar sesuatu." Ronggowuni menjadi heran dan Maesa Cempaka pun bertanya, "Paman mendengar apa?" "Seperti yang aku dengar kemarin, desah nafas yang selalu mengikuti kita." Jenak ia berhenti lalu, "Nah, bersiaplah. Orang yang akan menemani kita latihan sudah siap untuk menyerang." Sekali lagi ia berhenti dan terdengarlah kemudian aba-aba dari mulutnya. "Cepat berdiri, menghadap ke timur, berpencaran 2 langkah." Ronggowuni dan Maesa Cempaka sudah beberapa lama mengikuti latihan-latihan yang berat. Aba-aba semacam itu sudah sering didengarnya dan dilakukannya dengan baik. Demikian ketika mereka mendengar aba-aba itu, maka mereka pun dapat melakukannya dengan baik. Keduanya serentak meloncat berdiri menghadap ke timur dan meloncat pula masing-masing 2 langkah saling menjauhi. Pada saat itulah Lembu Ampal melompat dari persembunyiannya untuk menerkam anak-anak itu. Tapi melihat sikap Ronggowuni dan Maesa Cempaka, Lembu Ampal terkejut bukan buatan. Sehingga untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Dalam pada itu Ronggowuni dan Maesa Cempaka pun terkejut melihat seseorang yang melompat dengan senjata telanjang di tangannya. Namun saat kemudian terdengar suara Ronggowuni, "Paman, Lembu Ampal." Lembu Ampal tidak menjawab, dipandanginya Ronggowuni dengan tajamnya. Ronggowuni dan Maesa Cempaka yang sama sekali tidak tahu menahu tentang maksud Lembu Ampal itu pun
kemudian melangkah mendekatinya. Maisa Cempakalah yang kemudian bertanya, "Paman, mengapa paman berada di sini? Hampir aku tidak dapat mengenal paman lagi. Keadaan paman rasa-rasanya sudah sangat berubah. Wajah paman ditumbuhi janggut dan kumis. Tetapi aku tidak lupa pada tatapan mata paman yang tajam. Dan yang membuat aku segera teringat akan paman adalah bentuk hidung paman yang agak lain dari hidung kebanyakan orang. Mancung dan sedikit melengkung." Maisa Cempaka tertawa, Ranggawuni pun tertawa pula. "Apakah paman memang mendapat perintah untuk mencariku? Kasihan paman tentu sudah berjalan sangat jauh, sehingga pakaian paman sudah menjadi kumal. Bahkan sudah bukan pakaian seorang prajurit lagi," berkata Ranggawuni kemudian. Lembu Ampal tidak segera dapat menjawab. Dipandanginya kedua anak-anak muda yang nampaknya masih terlampau bening hatinya. Keduanya sama sekali tidak berprasangka apapun kepadanya. Namun demikian yang sangat mengherankan bagi Lembu Ampal, mengapa keduanya dengan cepat dapat mengenalinya. Meskipun hidungnya agak lain dari hidung kebanyakan orang, namun orang lain akan memerlukan waktu untuk dapat mengenalnya kembali. Ternyata keduanya memiliki kecerdasan ingatan yang luar biasa, berkata Lembu Ampal di dalam hatinya. "Paman," desak Maisa Cempaka, "mengapa paman justru menjadi patung? Kami adalah Ranggawuni dan Maisa Cempaka. Apakah paman lupa?" "Tidak, tidak tuanku, adalah Ranggawuni dan Maisa Cempaka." "Nah, sekarang aku ingin tahu mengapa paman ada di sini sekarang." Lembu Ampal tidak segera menjawab. Di dalam dadanya telah terjadi pergulatan yang sengit. Namun tiba-tiba ia menggertakkan giginya sambil berkata di dalam hatinya, "Persetan bahwa aku ketemu dengan keduanya di sini adalah karunia. Agaknya waktu prihatin memang telah lampau, dan aku akan dapat kesempatan untuk menikmati kebesaranku kembali." Karena Lembu Ampal tidak segera menjawab, maka Ranggawuni pun berkata pula, "Paman, siapakah yang memerintahkan paman datang ke tempat ini? Barangkali mencari aku." Lembu Ampal menghentakkan tangannya. Ia tidak mau terpengaruh lagi. Ia harus membunuh keduanya. "Tuanku Ranggawuni dan Maisa Cempaka, sebenarnya lah bahwa hamba harus mencari tuanku." "Oh," desis Maisa Cempaka, "siapakah memerintahkan paman kemari? Dan dari mana paman tahu bahwa aku ada di sini?" Lembu Ampal termangu-mangu sejenak lalu. "Semua orang mencari tuanku berdua, terutama ibunda tuanku. Hamba telah mendapat perintah dari bunda tuanku untuk mencari. Tidak seorang pun yang tahu bahwa tuanku ada di sini. Karena itu sebaiknya tuanku segera kembali, biarlah hamba mengantarkannya." Ranggawuni dan Maisa Cempaka termangu-mangu sejenak. Kemudian dipandanginya seorang yang berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. "Paman, apakah benar paman Lembu Ampal mendapat perintah dari bunda?" Orang itu tersenyum, katanya, "Kisanak, baiklah aku memperkenalkan diri. Aku adalah penghuni padepokan ini, dan dari kedua anak-anak muda ini aku mengenal namamu, Lembu Ampal." "Ya, namaku Lembu Ampal," sahut Lembu Ampal. "Aku adalah seorang senopati." Kedua anak-anak muda ini tentu mengetahuinya. "Ya, keduanya sudah menyebut namamu dan jabatanmu. Mereka mengatakan bahwa Kisanak adalah seorang prajurit. Karena itu biarlah aku membawa keduanya. Nanti dulu, jangan tergesa-gesa. Aku akan mempersilahkan Kisanak singgah sebentar di padepokan. Biarlah aku bicarakannya dengan Kakang tentang kedua anak-anak muda ini. Aku kira jika benar-benar kau mendapat perintah untuk mengambilnya, Kakang tidak akan berkeberatan." Lembu Ampal termangu-mangu sejenak, namun rasa-rasanya ia selalu dikejar oleh waktu. Ia ingin cepat selesai dan kemudian cepat kembali ke Singosari. Karena itu maka ia pun menjawab, "Aku kira tidak perlu Kisanak. Aku tidak perlu singgah di padepokanmu. Aku minta diri untuk membawa kedua anak-anak ini." "Ah, kau aneh,"
keduanya harus minta diri dahulu. Keduanya harus mempersiapkan diri dan pakaian mereka. Mereka tentu tidak akan dapat pergi begitu saja tanpa bekal apapun. Mungkin kita orang-orang tua tidak banyak terganggu perasaan lapar dan haus di perjalanan, tetapi anak-anak ini banyak minuman dan makanan di sepanjang jalan. Seperti saat ia pergi, maka keduanya pun tidak membawa bekal apapun sama sekali. Oh, tetapi mengapa mereka harus kembali setelah mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tanpa membawa bekal apapun juga? Bukan persoalanmu. Lembu Hampa berhenti sejenak lalu. Baiknya kau tidak mempersoalkannya lagi. Aku akan bawa keduanya. Aku tidak dapat melepaskan Kisana. Aku adalah pemomongnya di sini. Aku pemomongnya di istana. Tiba-tiba saja Ronggowuni berkata, "Ah, paman berguru. Bukankah paman seorang senopati? Tentu bukan seorang pamomong di istana. Paman adalah pamomong pasukan prajurit di medan perang." Wajah Lembu Hampa menegang, namun jantungnya berdesir. Ketika ia melihat wajah Ronggowuni yang bersih bening, kata-kata itu diucapkan tanpa prasangka apapun juga. Namun Lembu Hampa menghentakkan tangannya sambil berkata, "Aku tidak mempunyai banyak waktu, minggirlah." Lalu katanya kepada Ronggowuni dan Maisa Cempaka, "Marilah tuanku berdua, hamba akan membawa tuanku kembali ke istana." Ronggowuni dan Maisa Cempaka menjadi termangu-mangu. Sementara itu orang setengah umur yang menyertainya berkata, kedua anak-anak itu sudah mengerti apa yang akan terjadi atas dirinya jika mereka kembali ke istana. Itulah sebabnya keduanya melarikan diri. Bahkan sampai saat ini pun keduanya masih selalu dikejar-kejar. Ia berhenti sejenak lalu. "Kisana, mengapa kau mencari keduanya sampai ke tempat terpencil ini? Mengapa kau tidak membiarkannya hidup tenang di sini? Keduanya tidak mempunyai kesalahan apapun juga."